saya percaya bahwa memberi nilai lebih di dalam pikiran orang itu nanti akan menumbuhkan gerakan kebudayaan. Karena itu mentradisikan pengetahuan gizi dengan cara kultural, bukan dengan cara yang saintifik saklek, itu menjadi kebutuhan. Ingin saya dapat pertanyaan nih Pak dari Pak Huda di Singkawang. Nah, beliau ini tertarik dengan masalah gizi karena menurutnya itu gizi itu sangat penting gitu ya untuk memajukan masyarakat desa. Nah, tapi kira banyak orang yang tertarik gitu Pak. Orang-orang hanya membutuhkan makan terlepas kandungan gizinya seimbang atau tidak, itu orang tidak peduli gitu Pak ya. Iya. Pertanyaannya nih Pak ya, bagaimana Odesa menjelaskan ilmu gizi di masyarakat? Bagaimana masyarakat tertarik mengonsumsi sumber-sumber gizi seperti yang dianjurkan oleh Odesa sendiri gitu Pak? Iya. Nah itu juga nyari gizi. Kem ada tupai itu. Kamu syuting itu. Lagi turun itu di pohon ini. Yang pisang maju. Nah itu tuh lari. Jadi yang butuh gizi tadi bukan hanya masyarakat, itu tupai juga sedang nyari gizi. Kamu juga mahasiswa pada kurang gizi kan? Buktinya kalau diajak ke hutan sekali aja besok sudah langsung sakit. Itu kenapa? Ayo mahasiswa kalau makan di kos-kosan apa Indomie ya? Iya Indomie Pak. Kasihan. Ngutang lagi. Enggak, maksudnya gizi itu kan kebutuhan primer hidup ya. Kita nggak akan dapat energi, nggak dapat sumber pangan kita namanya kalori itu kan harus masuk ke kita. Dan masalahnya ini memang sekarang makanan ini kan banyak jenisnya dan banyak yang enak-enak. Dan ini bukan hanya mengenai masyarakat di desa-desa yang miskin-miskin, tapi di kota sendiri kan masalah gizi juga ndak bagus orang kota sendiri. Maksudnya ndak bagus itu bukan berarti karena mereka ndak mampu secara ekonomi, tapi ndak mampu secara pengetahuan, nggak mampu secara kesadaran, sehingga makanannya tidak seimbang. Yang dimakan banyak dan tetap porsinya karbohidrat, malah tambah macam-macam yang efek kepada tubuh itu ndak bagus ya, makanan instan. Nah itu kan ekonominya mampu, tapi yang dimakan ternyata tidak seimbang. Sayuran kurang, buah-buahan alami kadang-kadang kurang. Nah ada juga sekarang ini masalah di luar sekedar sadar gizi. Banyak orang mati karena kebanyakan makan, makanan yang tidak benar dimakan. Banyak juga orang-orang melarat itu yang mati karena kurang makanan atau kurang gizinya, kalaupun nggak kelaparan ya. Nah ilmu gizi yang kita anjurkan ke masyarakat itu bukan dalam arti ilmu didaktik atau ilmu saintifik yang terlalu jelimet. Kita sendiri juga nggak tahu, kita kan nggak ada yang ahli gizi. Tapi yang ngerti lah kalau yang namanya orang kurang gizi itu kelihatan. Kenapa? Struktur tulangnya juga kurang kuat. Artinya kurang kalsium masa kecilnya. Nah kenapa juga banyak orang yang gampang sakit-sakitan? Itu bisa menjelaskan adanya ketidakberesan dalam hal makanan. Nah, ini satu hal di sini. Kalau mau tahu ahli gizi yang banget-banget betul ya ke Dokter Tan Sut Yen. Pernah ke Yayasan Odesa dan sampai sekarang masih sering berbagi ilmunya untuk Yayasan Odesa. Itu dokter gizi komunitas. Nah ilmunya cocok ke kita karena bukan yang sifatnya sangat saintifik yang jelimet, hanya nguper-nguper kandungan gizi dari satu makanan yang itu juga ujung-ujungnya ndak memasyarakat. Tapi kita mendorong masyarakat itu untuk lebih bergizi. Satu, gampang kok, harus lebih variatif tanamannya, jenis yang dimakan. Kalau kebanyakan porsinya ke beras saja kan nggak bagus tuh. Sudah diketahui kan orang. Nah itu kita nggak usah mempersoalkan beras, tapi yang kita masalahkan adalah kenapa yang dimakan kok hanya beras saja, sementara kalau untuk disuruh puasa ngurangi kan susah. Ganti dong, ada yang namanya sorghum, ada yang namanya hanjeli. Kalau bikin ketan kenapa harus dari beras ketan terus? Toh dari hanjeli kan juga bisa buat bubur. Makanan bubur untuk anak
lebih bagus kan kalau pakai hanjeli atau bubur sorghum kan. Nah itu kita memperkaya. Ngomong-ngomong, bangsa kita itu kan bangsa yang paling bergizi dulu sejak dijajah kolonial dan sampai sekarang warisannya ya pikiran-pikiran kita itu pikiran inlander, jadi bangsa kere. Kita itu pernah bangsa kaya zaman dulu, nggak ada di Eropa, di Amerika sekaya alam Indonesia. Ada seperti ini. Kamu kalau nanti ke Timur Tengah, kapan lihat pohon kan susah itu. Sampai tidurnya udah 2 jam, bangun tidur masih padang pasir isinya batu aja. Nah di kita apa-apa pohon. Artinya kita itu bangsa kaya. Sebenarnya dari sisi sumber daya alam itu harus mencukupi lah. Nah Odesa bekerja untuk mengoptimalkan pemikiran bagaimana memanfaatkan aset-aset kita di desa ini untuk menjadi sumber kekayaan yang memberi manfaat bagi ya ruang lingkup penghuni di desa ini. Soal gizi itu kita punya kemampuan yang banyak. Aset-aset desa ini kan banyak sekali untuk kita tanami. Ya ini aja ada beberapa pohon alpukat ini yang kita tanam juga. Tuh sudah mulai tumbuh. Nah dulu tanah kosong dan nggak digarap. Begitu petani nggak bisa nggarap, toh buahnya masih bertahan, udaranya juga segar, kita dapat gizi dari alpukat. Nah ilmu-ilmu gizi yang kita ajarkan ke petani ya sebenarnya tidak sulit. Toh kita juga nggak usah jelimet-jelimet memahami ilmu gizi yang kayak spesialis, kan kita bukan ke situ arahnya. Tapi bagaimanalah kita membawa gagasan hidup yang lebih beradab, dan salah satunya kan harus dari pangan. Kalau pangan mau subur makmur, ya ekologinya juga harus dibeneri, gitu kan, semuanya berantai. Nah di atas itu, nah ini baru pemikiran, gagasan kita tentang gizi, tentang ekologi, termasuk yang ilmu-ilmu saintifik itu harus benar-benar didaratkan ke masyarakat, bahkan sampai ke level orang yang tidak bisa baca tulis, buta huruf kan masih banyak petani juga yang nggak bisa, yang sudah bisa baca aja pada malas baca kan kayak mahasiswa. Jadi udah bisa baca tapi nggak digunakan untuk membaca. Jadi kita itu sudah punya tanah subur tapi nggak ditanami, terus apa gunanya? Sudah punya pohon nggak dirawat, sudah punya otak nggak digunakan. Nah itu problem. Nah kita sebenarnya sedang membongkar hal-hal yang paling mendasar seperti ini untuk kita perbaiki ya. Jadi kalau bagaimana caranya ke petani, tentu dengan bahasa yang komunikatif. Nanam kelor ini yang paling susah. Untuk apa nanam kelor? Ya udah dicoba aja. Sehat Pak, nanti ngilangin pegelino, itu yang jadi penyakit petani. Nggak usah diceritakan ini kandungan gizinya sekian, kasihan. Pokoknya bagus, dicoba saja, karena ujung dari ilmu pengetahuan itu hanya akan internalisasi, diamalkan, dirasakan manfaatnya kalau itu diperhatikan. Kamu nggak akan percaya ini kelor bagus kandungan gizinya gini, tapi kamu nggak pernah melakukan praktek dan nggak merasakan manfaatnya. Nah karena itu gizi kelor itu bisa masif di masyarakat karena masyarakat sudah merasakan, oh yang dimaksud gizi itu apa sih? Menyehatkan. Oh yang dimaksud gizi itu apa sih? Oh ini loh, memberi dampak kita lebih kenyang, lebih awet kenyangnya dengan sering makan kelor. Itu sudah banyak orang yang merasakan. Jadi kalau kamu puasa nanti ya, sahur dengan minum teh kelor 2 gelas gitu, itu nggak gampang lapar. Itu sudah banyak yang membuktikan, termasuk saya. Itu jadi dengan makan sumber gizi yang bagus, itu juga konsumsi kita terhadap yang sedang mau kita kurangi nih apa? Beras kan? Ya, beras. Tepung-tepung itu juga berkurang. Itu salah satu manfaatnya kita memiliki varian-varian sumber gizi yang bermacam-macam. Kita itu bangsa kaya, macam-macam makanan. Kalau makanan itu monoton, ya pasti kurang sehat. Ya baik ya Pak. Ya, sapi aja butuh rumput yang beragam jenis. Ya. Termasuk untuk mempergizi sapi itu harus dikasih daun Afrika, daun kelor. Ya nggak usah dalam porsi 1 karung yang
Kalau 1 karung kelor itu lebih baik buat mempergizi mahasiswa. Nah, sapi tidak butuh sebanyak itu. Sortirannya saja sapinya. Terus bekas cucian kelor itu kan dikasih garam itu. Nah, itu dikasih sapi. Itu bagus. Ya seperti itu. Jadi kalau kita ngerti ilmu pengetahuan, ya punya ilmu, aset apapun bisa jadi berguna, luar biasa. Makanya saya percaya bahwa memberi nilai lebih di dalam pikiran orang itu nanti akan menumbuhkan gerakan kebudayaan. Karena setelah menjadi tradisi, tradisi itu karena apa? Tumbuh berkembang karena apa? Karena keyakinan kan. Orang melakukan sesuatu itu karena keyakinan. Keyakinan yang dibiasakan itu yang akan menjadi tradisi, dan tradisi yang baik ya akan selalu mendorong terjadi perbaikan di masyarakat. Percuma kalau ilmu kita enggak mentradisi. Karena itu mentradisikan pengetahuan gizi dengan cara yang kultural, bukan dengan cara yang scientific saklek, itu menjadi kebutuhan. Nah, yang tadi itu kalau kita sudah bisa menjelaskan masalah gizi atau ilmu-ilmu gizi secara tepat dan dengan cara yang populer atau dengan cara yang mengkultur, nah, beda ya dengan ilmu yang saintifik yang kaku jelimet susah itu kan. Kamu kalau ngajari orang beribadah dengan agama, buka kamus usul fikih sama atau qawaidul fikih kan nggak praktis. Ya sholat aja praktek, wudunya bagaimana kan caranya, begitulah kurang lebih seperti itu. Karena itu di masyarakat itu ada tingkat-tingkatan untuk pengetahuan. Kalau orang tidak memiliki dasar-dasar pengetahuan, nah, fondasinya tidak kuat dalam hal agama, dalam hal apapun, dalam ilmu pengetahuan, ya tidak akan nangkep. Jadi kita pinter-pinterkan memberi manfaat praktisnya gitu loh. Ada kalanya kita itu nekat. Orang itu nggak perlulah kandungan gizinya, yang penting makan kelor terus. Yang penting kan dapat manfaat yang dia rasakan. Gitu. Jadi goalnya itu adalah memberi manfaat. Nah, dari situ kalau menurut saya cara terbaiknya kita itu jangan pamer ilmu pengetahuan, tapi amalkan ilmu pengetahuan. Kan banyak ini orang pintar tapi cuman berhenti sebatas menjelaskan sesuatu yang itu sifatnya ternyata hanya berhenti pada pameran ilmu pengetahuan, bukan pelaksanaan ilmu pengetahuan. Nah, Odesa soal cara apapun bisa dilakukan. Yang penting goalnya berhasil. Nah, kalau masyarakat kemudian sekarang menyukai makan buah, itu juga nggak usah diperintah lah kalau buah itu. Oh, nggak usah juga kadang-kadang dijelaskan gizi. Yang penting buahnya itu ada atau enggak. Kalau kita ngadain ilmu tapi nggak ada materinya, nggak ada mangganya, nggak ada nangkanya, nggak ada sukunnya, gimana? Oh, kasih materinya. Nah, tapi seiring sejalan jangan hanya tahu materinya. Harus kita injeksi yang tadi, balik lagi ilmunya juga harus didorong. Sekedar memerintahkan orang atau menyuruh orang untuk makan bergizi itu gampang asal ada barangnya. Tapi nah, ini di level kedua. Orang itu harus meningkat kualitas pemikirannya, kualitas spiritualnya kan. Kalau dia bisa memaknai apapun itu, memaknai pohon, memaknai kandungan gizi buah, memaknai tanah dan lain sebagainya. Bahkan itu yang bisa menjadi kan kita lebih kaya, makmur. Kamu tahu manfaat ekologi pohon alpukat. Kamu juga tahu manfaat buah alpukat. Terus kamu jelaskan, kamu tulis, kamu bisa menjelaskan secara rinci, detail dan lain, kan jadi rezeki kamu pasti. Kamu dibutuhkan teman-teman kamu dipanggil banyak orang untuk menjelaskan ilmu, kamu jadi banyak teman, kamu banyak rezeki juga pasti di situ. Nah, itu kalau kita menguasai dua hal, materi dan ilmu harus sejalan. Jangan suka pamer ilmu tapi nggak diamalkan. Jangan juga suka hanya materi tapi tanpa keilmuan. Oke? Ini cara kita bekerja, membangun kebudayaan. Iya, begitulah teman-teman. Terima kasih.